pelajaran fikih ya, pelajaran fikih. Nanti dibuka dulu yang punya LKS, dipersiapkan dulu. Terus yang tidak punya LKS silahkan membuka bukunya, disiapkan penanya, nanti keterangannya Bapak nanti ditulis kalau yang tidak punya LKS. Yang punya LKS silahkan disimak. Nanti pembahasan bab yang pertama tentang penyembelihan binatang. Jadi keterangannya Bapak dipahami, terus yang tidak punya LKS silahkan nanti ditulis. Soalnya nanti di akhir pelajaran nanti Bapak akan tanya keterangan Bapak yang saya sampaikan nanti. Saya evaluasi sudah paham atau belum. Jadi nanti di akhir pelajaran nanti Bapak saya tanya-tanya satu persatu sudah paham atau belum tentang materi pada hari ini. Nah, sudah siap anak-anak? Sebelum memasuki pelajaran, mari kita membaca doa dulu bersama-sama. Ayo. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Seterusnya Bapak akan menerangkan tentang penyembelihan binatang. Jadi disimak ya, yang punya LKS dipersiapkan, yang tidak punya LKS. Yang pertama ada pembahasan yaitu pengertian penyembelihan binatang. Ini babnya bab penyembelihan binatang. Yang pertama yaitu pengertian penyembelihan binatang. Pengertian penyembelihan binatang yaitu memutus jalan makan. Ditulis yang tidak punya LKS, memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Jadi penyembelihan binatang itu adalah memutus jalan makan atau minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Jadi istilah penyembelihan dan mematikan itu beda. Perbedaannya apa? Kalau menyembelih itu dengan ada tata caranya, ada ketentuannya, yaitu yang ditentukan oleh syariat Islam. Kalau mematikan itu tidak disesuaikan, atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya apa? Mematikan binatang yaitu dengan cara dipukul. Nah, kalau dipukul itu kan menyakiti binatang. Itu nanti tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak diperbolehkan, nanti hasilnya juga tidak boleh digunakan, alias haram seperti itu. Atau disabet itu istilahnya kalau bahasa Jawanya dibacok, itu juga tidak diperbolehkan. Itu tidak ada syariat dalam Islam. Atau disiram dengan air yang panas. Ada hewan disiram dengan air panas lalu menikmati. Kalau sudah mati itu hasilnya tidak halal, karena tidak ada dalam syariat
Islam. Atau dibakar, ada hayawan dibakar, nanti hasilnya juga haram. Karena apa? Karena tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Seterusnya yaitu syarat binatang yang disembelih. Ini yang tidak punya LKS silakan ditulis. Yang kedua, syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih yaitu yang pertama, binatangnya benar-benar yang masih dalam keadaan hidup. Jadi harus diyakinkan dulu binatang ini benar-benar hidup atau sudah mati. Kalau benar-benar hidup disembelih itu boleh. Kalau yang sudah mati disembelih itu tidak boleh, tetap hasilnya nanti haram. Kalau haram itu tidak boleh dimakan. Seperti itu. Yang kedua, syaratnya apa? Ini nanti dicatat ya. Kalau di akhir nanti saya tanya sekalian. Diingat-ingat. Yang kedua, binatang yang akan disembelih yaitu binatang yang halal secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Jadi hayawan-hayawan yang boleh dimakan atau yang halal itu secara zatnya, secara wujudnya itu juga harus yang halal. Tidak boleh nanti binatang yang haram terus disembelih menjadi halal, juga tidak boleh. Kalau sudah zatnya itu sudah haram, walaupun disembelih tetap haram. Contohnya apa? Contohnya seperti apa? Anak-anak, yuk, siapa yang tahu? Ya, seperti anjing, seperti babi. Itu tidak boleh dimakan, haram. Walaupun nanti disembelih dengan syariat Islam itu nanti tetap menjadi haram. Terus yang kedua, mendapatkannya binatang juga harus yang halal, binatang yang halal. Kalau mendapatkannya dengan cara mencuri itu bagaimana? Itu hukumnya tetap haram. Walaupun disembelih, dagingnya itu daging haram karena mencuri. Kalau penyembelihannya gimana? Penyembelihannya kalau dengan syariat Islam dia tetap sah, tetapi barangnya zatnya itu karena mencuri maka tetap haram. Nah, itu syarat dari binatang yang disembelih. Yang ketiga yaitu syarat alat untuk menyembelih binatang. Syarat alatnya yang disembelih. Nah, syaratnya atau alat untuk menyembelih, syarat alat menyembelih. Syarat alat untuk menyembelih yang pertama yaitu harus tajam. Jadi alatnya itu harus tajam, tidak boleh alatnya nanti tumpul. Jadi harus tajam. Ketika mau menyembelih itu harus ditajamkan dulu, paling tajam. Jadi sampai kalau mau menyembelih ayam itu harus disahkan dulu, alatnya ditajamkan dulu, asalnya disahkan dulu, diasah sampai tajam. Setelah tajam itu baru boleh menyembelih. Karena apa? Nanti kalau tidak tajam, nanti kasihan hewannya, itu nanti akan menyakitkan hewannya. Tidak boleh tumpul. Terus yang kedua yaitu terbuat dari besi, atau baja juga boleh. Yang penting alatnya di situ bisa ditajamkan, bisa tajam ketika
mematikan bulunya. Yang ketiga, bukan dari gigi. Tidak boleh ada gigi gigi dinosaurus yang besar dibuat menyembelih, itu tidak boleh. Atau tulang hewan, itu juga tidak diperbolehkan menyembelih dengan tulang. Atau kuku, itu dapat burung atau dapat ayam, mau disembelih dengan kukunya sampean tidak boleh itu. Nanti hukumnya juga haram. Terus yang nomor 4, syarat yang nomor 4 yaitu orang yang menyembelih. 4 yaitu syarat orang yang menyembelih. Syaratnya orang yang menyembelih yaitu yang pertama apa? Islam. Ini anak-anak kalau minta tolong atau disuruh mencari orang yang menyembelih itu harus disyaratkan dulu. Yang pertama adalah orang Islam. Nah, nanti kalau yang tidak Islam itu hukumnya tidak boleh karena sudah beda agama. Jadi yang pertama syaratnya menyembelih itu adalah orang Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang pertama ini syaratnya saya tulis Islam. Yang kedua yaitu anak? Yaitu berakal sehat. Berakal sehat. Jadi harus berakal sehat. Kalau orang gila bagaimana? Kalau orang gila itu tidak boleh menyembelih binatang, nanti hasilnya akan haram. Jadi yang kedua itu harus akalnya harus sehat. Atau orang mabuk. Kalau orang mabuk dalam keadaan mabuk itu juga tidak diperbolehkan, nanti hukumnya haram. Kalau tidak mabuk boleh, tapi kalau waktu mabuk, waktu hilang akalnya itu tidak diperbolehkan. Terus yang nomor 3 apa? Syaratnya orang tersebut, syaratnya yaitu harus mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan antara benar dan salah, bisa membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik. Itu syarat dari orang yang menyembelih. Mumayyiz. Terus yang nomor 5. Sekarang yang nomor 5 yaitu cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang yaitu ada 2. Sekarang kita hidup di dunia modern. Kalau zaman dahulu hanya menyembelih dengan modern saja, yaitu menyembelih dengan tangan. Kalau yang sekarang itu ada alat untuk menyembelih binatang. Apakah boleh? Ya boleh, tetapi ada caranya, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ya tadi, kalau pakai mesin itu harus memotong jalan makannya, jalan minumnya, jalan nafasnya, jalan nadanya itu juga harus dipotong. Gak syukur alat modern itu boleh tidak, tapi juga ada syarat-syaratnya. Di antara 4 itu tadi, jalan makan, jalan minum, jalan nafas, dan jalan nadanya itu terpotong enggak? Kalau sudah terpotong itu juga boleh. Jadi ada cara-caranya, ada syaratnya. Sekarang Bapak mau menjelaskan tentang yang cara tradisional dulu. Jadi syaratnya nomor 5 yaitu cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang itu ada 2. Yang pertama tradisional.
menyembelih dengan tangan kita. Kalau menyembelih tradisional itu dengan pakai alat. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang cara tradisional dulu. Cara tradisional itu caranya yang pertama yaitu menyiapkan dahulu lubang penampung darah. Jadi nanti ketika mau menyembelih itu disiapkan tabungan darah dulu. Jadi biasanya kalau di kampung-kampung ketika mau menyembelih itu dibersihkan dulu tempatnya, lalu tanahnya dilubangi, itu dibuat wadah darahnya, disiapkan dulu. Terus yang kedua, peralatan yang akan digunakan menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Alat-alatnya disiapkan dulu, pisaunya pakai pisau, pakai golok. Kalau menyembelih hewan yang agak besar, sapi, seperti itu disiapkan dulu peralatannya. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan. Setelah itu disiapkan lubangnya, disiapkan alatnya, terus hewannya dibaringkan menghadap kemana anak? Menghadap kiblat, lambungnya agak sebelah bawah, lambung kiri bawah. Terus yang nomor 4, setelah itu leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah. Setelah itu terus diletakkan di atas lubang penampung darah. Terus yang nomor 5 yaitu kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat. Jadi hewannya, kakinya itu dipegang kuat-kuat atau boleh diikat. Kakinya diikat. Terus kepalanya ditekan ke bawah. Jadi ditekan ke bawah biar nanti darahnya juga mengalirnya juga ke bawah, maksudnya ke tabungannya tabungannya yang tanah tadi di bawah. Kalau punya tanduk, biasanya yang punya tanduk seperti kambing, seperti sapi, tapi juga ditancapkan ke tanah juga bisa. Jadi biar tidak bergerak. Nanti takutnya kalau tidak ditancapkan waktu disembelih nanti bisa bergerak, tambah bahaya salah menyembelih, bisa tangan sampai yang tersembelih nanti. Jadi disiapkan tanduknya, kalau punya tanduk ditancapkan biar tidak bergerak gitu. Terus yang terakhir setelah disiapkan semuanya, terus yaitu mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah. Setelah alatnya disiapkan di atas leher, mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah, itu pakai cara-cara yang tradisional. Sekarang cara yang modern, menyembelih binatang secara modern atau biasa disebut mekanik atau pakai mesin. Caranya bagaimana? Yang pertama, menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Jadi alatnya itu disiapkan, dibersihkan, dipanasi. Alat-alatnya yang kurang tajam ditajamkan dulu. Menyembelihnya dicek dulu alat-alatnya sudah siap apa belum. Yang pertama itu. Terus yang kedua, hewannya juga seperti itu, disiapkan dulu, dibersihkan dulu, dicek leher-lehernya, dibersihkan dulu. Terus yang ketiga ketika menyalakan mesinnya juga mengucapkan bismillah. Bismillah biar nanti dalam penggunaan modern dengan alat itu juga menyebut nama Allah. Jadi ini pada materi pertemuan yang pertama Bapak menjelaskan tentang penyembelihan di binatang. Sekarang ada pertanyaan mungkin dari anak-anak ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya,
tadi ditutup dulu bukunya. Saya pengen tahu sudah paham atau belum dari materi yang Bapak sampaikan. Coba ditutup dulu yang punya LKS, yang punya buku. Bapak ingin tahu tentang keterangan-keterangan dari Bapak sampaikan tadi. Coba si A, tentang penyembelihan binatang itu apa? Pengertian penyembelihan binatang. Coba si A dijelaskan. Tadi Bapak menerangkan seperti apa? Coba kepahaman dari A bisa disampaikan. Silakan. Nah, mungkin ditambahi, mungkin dari anak-anak yang berinisial B, silakan bisa ditambahkan tentang pengertian penyembelihan binatang atau dikurangi dari keterangan si A, silakan disampaikan. Nah, itu ya, terima kasih. Jadi terus sekarang yang nomor 2, silakan. Yang nomor 2 ada yang mau angkat tangan tentang syarat binatang yang disembelih. Silakan dari anak-anak, ada yang mau menerangkan tentang syarat binatang yang disembelih. Silakan. Oh ya, si C, silakan. Anak yang berinisial C, silakan tentang syarat binatang yang disembelih. Tadi Bapak menerangkan seperti apa kepahaman dari anak yang C, inisial C. Oh ya, terima kasih. Yang 4, silakan dari anak-anak, ada yang tahu? Yang D, silakan. Anak-anak yang berinisial D, silakan dijelaskan syarat orang yang menyembelih. Terus yang nomor 5, silakan. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Ada cara yang tradisional, yang modern, silakan. Oh ya, si E, silakan diterangkan yang tradisional dulu. Apa keterangan yang Bapak sampaikan tadi? Oh ya, terima kasih. Yang modern, silakan. Mungkin anak-anak yang inisialnya F, silakan diterangkan modern. Ya, terima kasih. Ini anak-anak pintar sekali, banyak yang sudah paham. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang ketentuan korban. Ya, anak-anak yang punya LKS, silahkan dibuka kembali LKS-nya tentang ketentuan korban. Yang tidak punya LKS, silahkan meminjam dulu. Temannya yang punya LKS, silahkan ikut mempelajari. Lebih baik ditulis keterangan-keterangannya juga boleh. Nanti dipelajari dulu di rumah, dipelajari, terus kalau bisa dihafalkan pengertian korban, hukum korban, sejarah singkat perintah korban. Nah, itu dipelajari dulu. Nanti pada pertemuan kedua, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Ini cukup sekian dari Bapak pelajaran materi yang pertama, yaitu tentang penyembelihan binatang. Ya, kurang lebihnya Bapak saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.